Halo, salam kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Iwan Kreatif dan Craft. Pada video kali ini melanjutkan video tentang basic seni lukis kain. Ada beberapa pertanyaan yang menanyakan tentang jenis kuas yang digunakan untuk melukis pada media kain. Baiklah, saya akan memberikan penjelasannya. Ada hal-hal yang akan kita jelaskan secara umum tentang kuas pada lukis dan juga pada khususnya yang digunakan pada lukis kain. Sebelum kita mulai untuk membahas tentang seni lukis kain tersebut, tentang alat yang kita gunakan berupa kuas, ada baiknya jika Anda belum subscribe silakan klik tombol subscribe dulu, juga tombol like. Silakan. Baiklah, kita mulai pembahasannya. Pertama-tama kita akan bahas mengenai kuas untuk melukis secara umum. Bagaimana menentukan kuas untuk kita melukis agar tepat dan hasilnya bagus. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan penggunaan kuas secara tepat hingga hasilnya bagus. Pertama adalah yaitu media yang kita gunakan untuk melukis. Kedua, jenis kuas atau bentuk kuasnya. Dan ketiga adalah jenis cat yang kita gunakan. Ketiga kriteria tersebut menentukan kuas seperti apa yang akan kita gunakan pada saat melukis. Untuk pertama yaitu media. Jika media yang Anda gunakan adalah misalkan kertas ataupun kanvas ataupun tembok ataupun kain, tentu Anda akan menggunakan kuas yang akan didesain spesifik untuk kegunaan tersebut. Misalkan kertas, gunakan kuas yang digunakan untuk melukis cat air, atau tembok gunakan cat untuk melukis tembok, dan juga untuk kanvas gunakan cat kuas untuk melukis kanvas. Kriteria kedua yaitu adalah bentuk kuas itu sendiri. Bentuk kuas paling mudah dilihat bentuknya adalah ada 2, yaitu bentuk flat dan bentuk bulat. Itu yang paling umum. Ada juga yang misalkan seperti bentuk kipas dan lain-lain, atau yang stripping untuk membuat khusus garis. Tapi paling umum yaitu bentuk datar atau flat dan juga bentuk bulat. Nah, kegunaannya tentu saja berbeda pada penggunaan teknik lukis yang kita gunakan sesuai dengan fungsi dari bentuk kuas tersebut. Misalkan untuk bentuk flat kita gunakan untuk memberi blok dan gradasi, sedangkan untuk kuas bulat terutama yang kecil kita bisa gunakan untuk garis-garis. Kriteria ketiga yaitu jenis catnya. Untuk jenis cat ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kuas yang kita gunakan. Misalkan Anda gunakan cat jenis akrilik atau cat jenis oil, tentu kuas yang kita gunakan berbeda. Itulah kriteria secara umum untuk pemilihan kuas yang digunakan untuk melukis. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang khusus untuk melukis kain. Apakah sama kriterianya yang kita gunakan untuk memilih kuas yang digunakan untuk melukis kain? Pada dasarnya sama. Pertama adalah media. Media yang kita gunakan adalah kain. Kain ini ada berbagai macam jenisnya. Jadi, berbeda jenis kain akan menentukan jenis kuas apa yang kita gunakan. Contoh kain adalah misalkan katun, misalkan juga kaos, atau jeans, atau juga sutra. Itu akan menentukan jenis kuasnya. Kedua adalah bentuk kuas. Bentuk kuas yang paling umum digunakan untuk lukis kain yaitu flat dan bulat. Untuk flat dan bulat ini biasanya untuk flat yaitu ukuran-ukuran kecil untuk membuat gradasi, sedangkan untuk yang bulat itu biasanya digunakan untuk membuat
garis dan titik. Kita berikan contoh yang paling banyak di pasaran kita di Indonesia, yaitu untuk kuas flat seperti ini. Ada dua merek yang paling saya rekomendasikan, yaitu merek Lyra dan Vitek. Kedua merek ini sangat bagus untuk melukis kain karena bulunya halus dan juga rapi dan juga tidak mudah rusak. Dan juga ketiga adalah merek seperti Oil Pure Bristol. Bulunya ini Pure Bristol. Biasanya mereknya Eterna atau ada juga merek-merek lain. Ya, seperti ini. Ini merek Eterna yang biasa kita temukan di pasaran. Selain tadi Lyra, Vitek, yang biasa kita gunakan, saya gunakan adalah Eterna. Namun ada perlakuan khusus untuk kuas merek Eterna ini. Biasanya jika Anda sering lihat video yang saya unggah di YouTube ini, banyak yang bertanya, kok kuasnya jelek atau kok kuasnya bulunya beda ya dengan kuas yang biasa ada di pasaran. Contohnya adalah ini. Ini adalah kuas yang sudah kita pakai. Lihat ujung bulunya. Ujung bulunya yang sudah kita pakai dengan ini yang belum saya pakai. Ini masih baru dan ini sudah dipakai. Ini bukan karena dia masih baru sudah begini, tapi memang kita ada perlakuan khusus, yaitu kuas ini yang baru kita raut dahulu dengan menggunakan cutter sehingga membentuk dia menipis ke arah sana, juga membentuk sedikit agak membulat. Itu sesuaikan dengan ukuran yang Anda butuhkan. Saya akan tunjukkan cara merautnya setelah ini. Sehingga membentuk dia menipis ke arah sana, juga membentuk sedikit agak membulat. Itu sesuaikan dengan ukuran yang Anda butuhkan. Oke, tadi dua kriteria, yaitu kain, jenis medianya, kedua adalah kuas, jenis dan bentuk kuasnya. Yang ketiga adalah jenis cat lukisnya. Untuk lukis kain ini kita dapat bagi menjadi dua hal yang sangat mudah kita pahami, yaitu jenis cat kain ada dua, yaitu cat yang kental tipenya dan cat yang encer tipenya. Jadi pengaruh terhadap pemilihan kuas ini Anda dapat dengan mudah melihat dari dua jenis ini, jenis cat yang kental dan jenis cat yang encer. Untuk cat yang kental, untuk merek Lyra dan merek Vitek juga Eterna, gunakan yang sudah dipotong dengan bulu yang sedikit lebih pendek di Eterna. Namun kalau untuk Lyra dan Vitek Anda bisa gunakan langsung karena bulunya sudah cukup bagus. Namun untuk lukis cat yang encer biasanya yaitu jenis cat sutra ya. Kalau yang encer ini, kalau yang kental biasanya jenis cat tekstil atau cat timbul, itu kental catnya. Untuk yang encer biasanya cat silk atau sutra, dan juga jenis cat sintetis. Ini bisa kombinasikan dengan kuas-kuas yang tadi. Juga gunakan juga kuas tipe cat air yang bulunya bulat juga lebih lentur. Itu bisa digunakan untuk melukis tipe cat encer. Jadi penggunaan kuas ini menyesuaikan dengan jenis cat yang kita pakai.
kembali ke pembahasan kuas yang kita pakai. Kenapa kuas kita tadi bulat dan dipotong untuk Eterna ya? Karena untuk melukis kain kita butuh sedikit tekanan pada saat melukis. Fungsi dari kuas yang pendek bulunya tadi adalah supaya cat pada saat melukis itu ada tekanan dan masuk menyerap ke dalam serat-serat atau benang-benang pada kain tersebut. Berbeda jika kita melukis di kanvas atau kertas, dia tidak perlu menekan karena cat khusus hanya untuk menempel di permukaan. Berbeda dengan kain, dia harus menyerap. Fungsinya apa? Untuk ketahanan dari cat lukis tersebut pada saat dicuci. Karena untuk baju berbeda dengan media kanvas atau kertas yang hanya dipajang dan selesai. Untuk lukis kain kita gunakan bajunya, kita cuci lagi, gunakan lagi dan cuci lagi. Itu butuh ketahanan yang bagus. Selain dari kualitas cat itu sendiri yang harus bagus, tentunya pemilihan kuas agar menekan ke dalam serat kain itu juga menentukan. Karena jika hanya mengambang di permukaan, itu tentu saja akan mengurangi daya tahan terhadap cuci dari kuas tersebut. Ada beberapa keluhan dari teman juga yang sudah pernah kita sampaikan, pernah menyampaikan ke kita, yaitu mengapa kok ada luntur atau kok berkurang catnya setelah dicuci. Sebenarnya itu juga pengaruh dari cara kita melukis dan juga kuas yang kita pakai. Contohnya misalkan jenis kain itu ada yang berbulu, ada yang tidak. Jadi pada saat kita kuasnya kurang menekan dan kurang menyerap, dia cat hanya menempel di permukaan dan menempel di bulu-bulu, sehingga pada saat dicuci bulunya rontok, catnya pun ikut rontok. Namun bukan karena luntur. Jadi demikian, karena cara kita melukis, jenis kuas yang kita pakai, dan juga cat yang kita pakai itu menentukan hasilnya. Untuk cat tentunya gunakan yang terbaik yang khusus untuk lukis kain sehingga tahan untuk cuci dan pakai. Baiklah, saya rasa demikian penjelasannya tentang kuas yang digunakan untuk melukis di atas kain. Jika masih ada pertanyaan atau kurang jelas, silakan tanyakan di kolom komentar dan akan kita jawab sebaik-baiknya. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, juga like, juga share. Untuk pemesanan cat lukis kain silakan lihat nomor telepon di deskripsi video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.